Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Bidan Al-Kausar dari kelompok 18 dari kelas PSK 23D. Kami di sini akan mempresentasikan hasil mini riset kami yang berjudul Smart Parking System, penerapan AI untuk deteksi slot kosong dan pengelolaan parkir yang efisien. Langsung saja kita ke videonya. Alat-alat yang kita perlukan yaitu papan breadboard, lalu SP32 cam modul, kabel jumper, servo motor, dan LCD 16x2, dan ada juga di sini kabel USB. Pertama-tama kabel jumpernya ini kita arahin ke di sini. Kita mengkoneksikan dulu ke LCD-nya. Di sini dari SP32-nya kita colok ke GND, lalu kabel female-nya kita ke GND juga di LCD-nya. Setelah itu VCC-nya ke 3.3 volt. Setelah itu SDA ke GP21. Lalu SCL ke GP22. Nah, setelah semua kabel jumper SP32 terhubung ke LCD, selanjutnya kita akan menghubungkan kabel jumper yang dari servo motor ini ke SP32-nya, yang dimana VCC ini akan kita colokkan ke 3 volt. Lalu GND kita colokkan ke GND, dan yang terakhir untuk sinyalnya kita akan colokkan ke GP13. Setelah semua kabel jumper terhubung, selanjutnya kita akan memasang SP32 cam-nya. Usahakan lubangnya masuk ke semua lubangnya. Setelah terpasang, nanti di sini kita akan mencolokkan kabel USB. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Raihan Insan Pratama Sekian. Di sini saya akan menjelaskan kode program dari proyek kami, yang dimana ini adalah skrip utama untuk ESP32 cam, yang dimana di sini ada include ESP kamera dan juga include wifi, dan di sini ada const-chart SSID dan juga const-chart password, yang dimana ini disesuaikan dengan WiFi yang digunakan oleh laptop. Yang dimana ini untuk mengaktifkan fitur kamera dan koneksi WiFi pada ESP32. Selanjutnya ini juga digunakan untuk menentukan jaringan WiFi yang akan dihubungkan. Selanjutnya ini ada define kamera model, AI Tinker, dan juga include kamera pins, yang mana gunanya ini untuk menentukan model kamera atau AI Tinker dan pin-pin yang digunakan. Lalu di sini ada setup. Nah, setup ini digunakan untuk mengatur baud
rate untuk komunikasi serial. Di sini adalah serial begin 115200. Selanjutnya di sini ada kamera config yang dimana digunakan untuk menginisialisasi kamera dengan ESP kamera init. Start kamera server ini digunakan untuk memulai server kamera dan menampilkan alamat IP kamera di serial. Dan file loop ini digunakan untuk delay agar program tetap berjalan. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan untuk kode ESP32 utama. Yang dimana program ini digunakan untuk mengontrol palang parkir otomatis atau servo dan menampilkan status parkir di LCD dengan data yang diambil di server AI pendeteksi mobil yang dijalankan di laptop menggunakan Python Flex dan YOLO. Yang dimana ESP32 akan terhubung ke Wi-Fi, mengambil status area parkir dari server, membuka tutup palang secara otomatis, dan menampilkan status di LCD. Nah, di sini ada include Wi-Fi, include HTTP client, dan lain-lain, yang mana digunakan untuk mengaktifkan fitur Wi-Fi, HTTP client, LCD, server, dan juga JSON parser. Di sini ada untuk konfigurasi Wi-Fi, sama seperti tadi disesuaikan dengan Wi-Fi yang digunakan di laptop. Yang dimana ini digunakan untuk menyambungkan ESP32 ke Wi-Fi dan mengatur alamat server Flex yang dijalankan di laptop untuk membaca status parkir dan kontrol palang. Nah, Liquid Crystal I2C LCD ini digunakan untuk menampilkan jumlah slot kosong dan pesan di LCD. Dan juga servo itu sebagai palang parkir di pin D13. Setup di sini digunakan untuk inisialisasi serial, LCD, dan servo, lalu hubungkan Wi-Fi dan tampilkan IP address, set palang dalam posisi tertutup 0 derajat. Di mana setelah Wi-Fi terhubung, LCD menampilkan pesan sistem parkir initializing, lalu sistem menerima data dari server. Nah, di sini juga ada loop utama, yang dimana ada get parking status, control get, update LCD, dan delay 2000. Yang dimana get parking status itu ambil data status parkir dari server AI. Control get itu tentukan apakah palang dibuka atau ditutup berdasarkan deteksi mobil. Lalu update LCD itu untuk tampilkan status slot di layar LCD dan dijalankan setiap 2 detik. Nah, fungsi get parking status itu untuk mengirim permintaan get ke URL status, lalu menerima data JSON seperti control get ini digunakan untuk mengirim get ke URL atau control get jika server mengambil open get true, maka servo akan membuka palang 90 derajat. Jika tidak, servo menutup kembali 0 derajat. Nah, di sini juga ada fungsi update yang dimana jika masih ada slot, tampilkan pesan berganti setiap 4 detik, yaitu silakan masuk, lalu scan kendaraan, dan juga terima kasih. Dan jika penuh, tampilkan parkir penuh, lalu tunggu slot. Di sini saya akan menjelaskan untuk program Python-nya. Yang dimana program ini adalah sistem deteksi area parkir otomatis berbasis AI YOLO yang memanfaatkan kamera ESP32 cam
untuk mendeteksi mobil miniatur secara real-time lalu menampilkan status slot parkir melalui web server Flex dan tampilan visual di jendela OpenCV. Menggunakan library CV2, Navi, Flex, Ultralistic, Trading, Time, dan Request. ESP32 Cam URL yang dimana mengambil gambar dari kamera dengan alamat IP tertentu. Contohnya ini HTTP 192.168.110.138 capture. Di sini juga ada area parkir yang dimana didefinisikan beberapa slot yaitu get area dan koordinat. Yang dimana ada 4 slot dengan koordinat poligon masing-masing. Selanjutnya yaitu get frame. Get frame di sini itu untuk mengambil gambar dari ESP32 Cam dan mengubahnya ke format OpenCV. Selanjutnya itu ada isPoint in Polygon yang dimana untuk mengecek apakah titik tengah objek mobil berada di dalam area parkir. Detection ini digunakan untuk menjalankan deteksi objek dengan YOLO, lalu menandai slot mana yang terisi atau kosong, menyimpan hasil ke current status, dan juga menampilkan hasil visual di OpenCV. Visualisasi detection ini digunakan untuk menggambarkan area parkir dan hasil deteksi pada frame yaitu merah tandanya terisi dan juga hijau tandanya kosong. Nah, main program ini digunakan untuk menjalankan deteksi di thread terpisah dan memulai server Flex di port 5000. Baik, selanjutnya saya Rehansa Pratama Syagian. Di sini saya akan mensimulasikan hasil dari proyek kami kelompok 18 yang berjudul Smart Parking System, penerapan AI untuk deteksi slot kosong dan pengelolaan parkir efisien. Nah, di sini bisa dilihat saya telah mempunyai yaitu miniatur parkiran yang berisi mobil-mobil. Lalu ada palang parkiran dengan menggunakan servo sebagai penggeraknya. Nah, lalu di sini ada LCD yang nantinya memberikan informasi real time pada parkiran. Nah, baik, selanjutnya di sini ada program Python untuk AI-nya. Nah, kita jalankan saja. Nah, di sini ada program Python yang nantinya untuk menjalankan sistem ini. Langsung saja kita jalankan programnya. Nah, setelah kita mengerun kode Python tersebut, di sini akan terbuka yaitu OpenCV yang nantinya berfungsi sebagai pendeteksi dari parkir ini dengan menggunakan ESP32 Cam untuk alat pendeteksinya. Nah, selanjutnya saya akan mengarahkan ESP32 ini ke miniatur parkiran. Saya akan mencari posisi yang pas untuk mendeteksi mobil-mobil ini. Nah, jika terdeteksi
adanya mobil pada depan palang pintu, maka pintu akan terbuka. Karena susah mencari posisi yang pas. Nah, seperti ini. Ketika tidak terdeteksi, maka palang akan tutup. Nah, lalu kita akan mendeteksi mobil-mobil yang telah berada pada parkiran. Nah, bisa dilihat jika yang terdeteksi pada parkiran ada beberapa mobil, maka selagi itu masih memenuhi syarat, maka palang akan terbuka. Dan informasi pada LED akan menampilkan beberapa slot yang kosong dan terisi. Nah, kita akan buat kondisi di mana semua slot telah terisi. Apakah palang akan terbuka? Nah, ketika semua slot telah terisi, maka di sini palang tidak akan terbuka, dan pada informasi LED akan menampilkan parkiran penuh. Silakan menunggu. Baik, di sini telah membuktikan bahwasanya logika AI telah berhasil diterapkan pada sistem kami. Begitu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.